Ini untuk tampilan layout di peta topografi atau peta dasar kita. Sedangkan kemarin kita juga membuat digitasi geologi regional seperti ini. Maka tentu saja nantinya dibutuhkan yang namanya penampang geologi regional. Cara membuat penampang geologi regional, maka yang pertama kalian tampilkan dulu menu 3D Analysis. Setelah itu, karena ini data frame masih aktif yang data frame inset, kita aktifkan data frame layer kita, gambar kerja kita yang kemarin ini. Kita aktifkan, klik kanan, aktif. Nah, setelah itu kita masukkan data DMNAS atau SRTM-nya. Setelah itu kita masuk ke 3D Analysis, pilih option, pilih tempat kita menyimpan nanti sayatannya, folder dan oke. Pilih interpolate line. Pastikan teman-teman semuanya tahu daerah mana yang akan disayat. Misalkan daerah sini. Awali klik kiri 1 kali. Akhiri 2 kali. Klik. Ini garis sayatan kita. Setelah itu pilih profil grab. Nah, ini untuk bentuk sayatannya. Ini bisa di close saja. Setelah itu masuk ke katalog kita refresh. Setelah itu di folder sayatan kita tadi ada PG1. Nah, ini kita masukkan ke layar kita. Oke. Nah, PG1 ini dia bentuknya seperti titik-titik. PG1 kita klik open attribute. Dan kita add field atau beri keterangan batas. Type-nya text. Oke. Jadi dari garis sayatan tadi kita ubah menjadi bentuk titik-titik atau poin yang membentuk garis. Selanjutnya kita klik kanan di open attribute. Nah, setelah kita tambahkan field batas, selanjutnya kita masukkan atau kita aktifkan data batas geologi regional kita. Hasil dari digitasi kemarin. Nah, selanjutnya kita masuk ke tadi open attribute dan kita start editing. Ambil PG1, oke, continue. Kita klik di setiap batasnya, klik 1 kali. Nah, ini akan aktif. Nah, ini terpanggil di atributnya. Kemudian kita beri nama. Ini batas. Ini untuk yang hijau formasi TMK dan TMK. Kemudian kita cari batas yang lainnya. Misalkan di sini. Kita cari yang aktif. Nah, ini kita beri nama batas TMPK
dan untuk yang coklat itu VVM. Kita cari lagi untuk batas VVM dan yang pink itu VPN. Kami batas VPN dan VPN. Nah, setelah itu klik di tabelnya, kita ekspor, kita pilih data penyimpanannya, kesehatan, formatnya txt, dan oke. Ini no aja, bisa kita terus kemudian kita masuk ke katalog kesehatan, kita refresh lagi. Setelah kita refresh, keluar export output text atau txt yang barusan kita buat. Kemudian data txt tersebut kita masukkan ke kita buat data frame baru lagi. Setelah itu txt tadi kita masukkan ke data frame-nya. Export di sini, export data txt-nya kita klik kanan, display XY data, X jadi M, Y jadi Z, koordinat kita pakai yang 49S. Oke. Nah, setelah itu ini sayatan kita, ini batas-batas tadi. Kemudian kita klik kanan pada export output, klik data, export data, tapi data penyimpanannya kita ganti formatnya SHP. Yes. Nah, setelah export output jadi SHP, yang txt bisa kita remove. Tinggallah yang export output. Kemudian kita pilih menu source. Kita klik point to line. Kita pilih yang point to line data management. Untuk input kita masukkan data SHP. Untuk output kita pilih di folder yang akan kita simpan. Kesehatan point to line. Kita tunggu. Proses ini biasanya memakan waktu yang cukup lama sampai komplit, kemudian bisa di close. Kemudian ini untuk tampilan garis penampang sayatan kita. Karena kita dalam bentuk regional atau geologi regional, kemudian kita edit
data SHP kita. Di folder katalog kita, klik kanan, new, SHP. Kita pilih ini yang TMK. Kita pilih Polygon S49. Oke. Kita bikin lagi hal yang sama untuk informasi yang ada di sayatan kita. Kita ganti warnanya sesuai dengan warna di geologi regional. TMK warna hijau. Sudah sama. IVM warna coklat. PN warnanya pink. Kita atur skalanya. Kemudian kita batasin di penampang sayatannya. Pertama, TMK kita start editing terlebih dahulu. Mungkin ini, yang layar pertama belum di stop editingnya. Kita aktifkan dahulu yang layer ini. Kita stop terlebih dahulu. Yes. Baru kita masuk ke layer yang data frame ini, kita aktifkan. Baru kita start. Kita pilih TMK. Kita pilih yang trace saja. Sampai sini. Untuk TMK ini dia punya dip kemiringan regional sekitar 70. Dan yang kedua, TMK berikan yang TMPK kedua ini dia tersier dan dia juga mempunyai kemiringan atau dip regional. Karena di formasi yang selanjutnya
formasi yang lebih mudah di setelahnya itu formasi quarter, maka dia nanti tidak selaras di atas TMPK. Maka dari itu TMPK kita buat crop trace. Kemudian kita batasin untuk yang quarternya, GVM coklatnya. Ini GVM-nya. Kalau nggak jelas ini bisa ditampilkan di export output data. Klik kanan, properties, labelnya diaktifkan. Dia akan keluar batas-batasnya jika tidak terlihat. Kemudian kita batasin yang GVM atau quarter yang berwarna coklatnya. Trace. Dalam membuat penampang ini sesuai dengan interpretasi masing-masing teman-teman sekalian. Jadi jika dirasa ada yang berbeda nantinya antara teman satu yang lainnya itu hal yang wajar. Karena dia quarter dan menumpang di atas yang formasi TMK, tidak selaras. Jika terjadi kesalahan, langsung aja di edit. Bisa menggunakan menu yang reset juga. Kalau reset, kita langsung memulai hal yang baru lagi dengan melanjutkan. Kesabaran. Ini misalkan untuk batas GVM-nya. Dia menumpang di atas yang formasi TMPK. Dan sebelah sini untuk yang GPN. Untuk batas GPN, ini dari sini, ini pertemuan antara GVM dan GPN. Kita trace.
sampai sini. Kemudian kita lanjutkan dengan yang strike segment. Karena GPN ini dia juga quarter, dia menumpang secara tidak selaras di atas formasi yang TMPK. Secara regional, yang GPN ini dia berada lebih tua dibandingkan yang GVM. Kemudian kita lanjutkan dengan price. Ini untuk batas yang GPN dan GVM. Kemudian data penampang ini kita kasih grid untuk nantinya penjelasan di data keterangan vertikal dari data penampang. Caranya klik view, data frame properties, new grid, measure grid, next, terus ini pilih label only, ini 250, next, dan finish. Kemudian klik properties. Untuk akses top dan bottom kita uncheck, label juga top bottom kita uncheck. Untuk label style formatted, additional properties, untuk roundingnya kita kasih 0, interval 250, 250, oke. Kemudian kita sesuaikan ini. Untuk keterangannya bisa dihilangkan. Karena sifatnya tadi membantu. Oke, kemudian kita kasih keterangan penampangnya.
Kemudian kita kasih keterangan untuk sayatan apa dan apa, misalkan A dan A. Begitu juga dengan keterangan di petanya. Karena di penampang dia di luar, maka di peta dia juga di luar. Untuk teman-teman ini contoh kurang lebih layoutnya di peta geologi regional. Untuk teman-teman yang misalkan tidak cukup hanya satu penampang, dibutuhkan lebih dari satu penampang, karena untuk kasus di peta ini itu tidak hanya cukup satu penampang, karena untuk formasi yang GPK belum mencakup dan juga untuk satuan endapan yang GA. Pada itu diperlukan lebih dari satu sayatan. Terakhir, nantinya karena ini ada keterangan penampang, maka nanti ditambahkan di sebelah kanan pojok bawah kolom dari keterangan satuan formasinya. Mungkin sekian penjelasan mengenai ArchMap. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dari tim asisten. Terima kasih.